Welcome to Dita Dinamika Cerita. Oke, tempat cerita seputar siswa dinamika. Di sini kita bakal bincang asik tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelajar dan tentunya ngasih inspirasi buat aksi dinamik kalian. Karena apa, Tir? Karena aksi tanpa fantasi cuma jadi inspirasi. Inspirasi tanpa aksi cuma jadi fantasi. Oke, di episode perdana kita kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Wih, seru banget nih, seru nih. Ya, beliau seorang ketua ekskul ternama salah satu di SMK Dinamika Bangun 1 Jakarta ini, yang tentunya punya berbagai prestasi ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut aja kali ya. 1, 2, 3, silakan Muhammad Alifa Derianto. Halo sobat. Oke, gimana kabar Alifa? Alhamdulillah sehat sobat. Izin duduk ya, izin duduk. Iya, Boleh duduk. Alifa ini seorang ketua ekskul Paskibraka ya. Paskibra, ya. oke. Seorang ketua ekskul Paskibra, juga atlet renang. Aduh iya lagi. Iya, benar. Kalau boleh tahu gimana ya Alifa, seorang Alifa ini punya dua kesukaan yang bisa dibilang berbeda ya, renang dengan Paskibra. Tapi dua-duanya merupakan kegiatan yang melibatkan fisik secara penuh gitu kan. Aduh. Gimana seorang Alifa, pertama untuk Paskibranya dulu. Kenapa dulu tertarik untuk ikut Paskibra, Alifa? Oke, ini pertanyaan yang sangat culture. Ya. Oke, pertama Paskibra ya. Kalau kenapa sukanya itu ya dari SD sih ya. Dari Jadi SD? kepengen banget jadi tentara gitu kan ya. Pasti kan baris-berbaris dong. Makanya seneng banget namanya Paskibra ya kan. SD, SMP ikut Paskib. Nah, di SMK lanjut lah jadi Paskibra juga. Kepilih lah jadi ketua ekskul. Makanya ya udah lanjut aja. Jadi ya berjalan aja gitu dari SD udah seneng Paskibra karena pengen masuk tentara kan ya. Nah, SMP nggak terlalu mikir tentaranya nih, jadi ikut Paskibra. Paskibra seru loh, baris seru. Nah, di SMK ya udah lanjut aja gitu jadi Paskibranya. Oke, untuk Paskibra kita bahas Paskibra Dinamika dulu ya. Oke, siap. Paskibra Dinamika ini dalam waktu terakhir itu kalau nggak salah meraih prestasi yaitu juara Mula 2 dan pasukan terfavorit 2 di SMP apa tuh ya, Alifa? Itu di Nahdlatul Wathon di Nahdlatul Wathon. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu, saya sendiri kan nggak terlalu paham ya ini kategori-kategori juaranya. Bisa jelaskan nggak tuh juara Mula 2 tuh termasuk kategori juara apa sih? Atau kayak itu juara umum atau gimana? Jadi kalau di Paskibra kan ada yang LKBB ya, Iya, sama yang LKBB pengibaran. namanya. Nah, kalau ini kan yang Mula 2 itu ada di LKBB. Jadi karena altropi jadi tingkatannya tuh sampai bawah. Sampai bawah. Jadi kayak yang paling pertama tuh namanya juara utama 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 ya kan. Ada harapan, bis itu Bina sama Mula. Nah, Mulanya itu di bawah. Sorry ya, bis harapan setahu saya itu Mula ya. Iya. Karena waktu itu juga udah lama banget. Nggak terlalu paham juga waktu itu saya masalah tingkatan menang di Paskibra. Tapi Kategori. jadi udah harapan Paling di bawah ya, lagi. Paling bawah dong sobat. Ya. Jadi yang paling bawah tuh ada namanya potensial paling bawah, maaf. Jadi kalau kemarin paling bawahnya Purwa setahu saya yang di NR itu. Itu tingkatan kategori juara lomba paling bawahnya gitu. Betul. Istilahnya. Iya. Jadi ini nama tingkatnya cuman lebih banyak lagi aja. Itu di setiap mata lomba pasti ada yang memenuhi kategori kan ya? Iya, jadi ada penilaiannya. Penilaiannya tuh dari ketentuan juaranya tuh ada dari komandannya, dantonnya, terus kerapia pasukannya, PBB-nya ya. Jadi PBB-nya dinilai, terus variasi formasi. Jadi kalau LKBB tuh dia pakai variasi formasi, jadi nggak cuma baris doang. Ada variasi-variasinya ya. Betul, jadi ada variasi formasinya. Yang biasanya kalau saya lihat itu apa ya? Kadang ada yang muter gitu apa namanya? Ya itu. Pokoknya intinya variasi formasi tuh dibebasin, cuman ada unsur dari PBB-nya. Nah, habis itu ada kostum kita. Kebetulan kemarin cuman dapat di itu kategori juaranya ya. Jadi dapat di Mula 2 sama juara terfavorit. Nah, kalau pasukan terfavorit itu dari like terbanyak. Jadi like IG. Jadi IG. Jadi lombanya tuh ngeluarin postingan di IG. Nah, itu postingan siapa tuh yang paling banyak gitu loh. Kebetulan kita juga dapat kedua. Makanya kemarin waktu sebelum lomba anak-anak Paskib tuh pada muter nyari like gitu. Pada like-likein alumni. Minta support ya. Betul. Minta support sisa-sisa dinamika. Dari alumni juga banyak yang like. Jadi kebantu juga lah.
Kalau perjalanannya Liva, perjalanan seorang Alifa yang pada saat itu belum menjadi ketua Paskibra belum ya? Belum, masih kelas 10, masih liburan. Tapi di posisi apa tuh? Kan kalau setahu saya kalau Paskibra itu ada Danton, ada Kebetulan kemarin waktu Silom itu masih jadi pasukan lah. Masih jadi pasukan? Belum jadi komandan. Oh gitu. Perjalanan seorang Alifa dari yang tadinya pas SD emang pengen jadi tentara, kedua SMP pengen ikut aja karena seru, sampai SMK. SMK sekarang dapat juara nih. Tapi sorry, sebelumnya di SMP pernah dapat juara nggak Mas Gibran? Di SMP kebetulan karena COVID juga ya. Oh iya, bener, jadi COVID. off banyak. Waktu SMP tuh hampir ikut lomba juga sama LKBB. Cuman dari pihak panitianya dibatalin. Jadi kita udah daftar, udah latihan, tiba-tiba Hamin seminggu itu dibatalin, makanya pada kecewa pasukan. Dapet capeknya doang ya. Jadi ya udah, makanya dari situ udah gak ada yang mau lomba lagi. Oh berarti ini bisa dibilang piala pertama lah ya? Piala pertama di Paskibra lah ya. Iya. Itu perjalanannya gimana tuh Liva? Mulai dari tantangan yang dihadapi ya, atau kan pasti yang sulit itu jaga konsisten ya. Konsistensi kalau nggak salah Paskibra itu kedisiplinnya pasti sangat kuat kan ya. Betul banget. Sangat kuat, mulai dari harus sering-sering latihan formasi, latihan Ya intinya berbicaranya, baris-barisnya. baris-barisnya. Itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak tantangan-tantangan yang lomba yang kamu hadapi gitu yang di lomba ini lah benar, ya. benar. Oke. Kalau yang di lomba NY ini ya pertama tantangannya karena ibaratnya Paskib ini kan udah lama nggak lomba ya. Dia 5 tahun, kurang lebih 5 tahun udah nggak lomba. DP. Dinamika. Paskib DP. Oh. Makanya kemarin tuh ibaratnya buka puasa lah gitu Paskibnya. Itu Langsung lomba. berapa tahun itu? Kurang lebih 5 tahun kita nggak lomba. Ibaratnya 5 tahun nggak lomba dan itu nggak dapet. Bener-bener nggak lomba. Stop ya? lomba, makanya ini baru pertama yang di NY itu. Dan langsung dapet juara. Langsung dapet. Wah. Kece. Salut. Keren. Tantangannya pertama di situ. Iya. Jadi Paskibra DB kan pengibarannya kental banget gitu ya sama PPI-nya ya. Jadi Iya. karena perpang itunya beda, jadi belajarnya tuh mandiri kita. Oh. Mandiri terus ada bantuan juga dari yang lain. Kita sama-sama belajar, ya kan? Belajar dari ya banyak di pelatih kita banyak, alumni kita banyak, teman-teman rekan-rekan juga banyak kan ngajarin PBB. Ya udah akhirnya bisalah ngejalanin. Nah, tantangannya itu biasanya di ini. Dari karena latihan lama nih ya. Nah. Pasti kan ada masa jenuh kan. Nah, Iya. itu yang jadi tantangan di situnya kayak Burn out ya? Pasti kayak ngalamin aduh burn out males ya. banget mau latihan gitu kan, males Iya. tapi ya udah jalan lama-lama akhirnya lomba juga lah di hari H. Nah, pas di hari H itu emang beda lah ya suasananya, atmosfernya beda banget gitu loh begitu masuk. Jadi kalau lomba itu kan ada daerah persiapan di Paskibra. Iya. Jadi kita misalnya tampil nomor 5 nih. Iya. 1, 2, 3, 4 udah tampil dong. Nah urut pertama udah tampil, kita 5 udah persiapan lomba. Jadi yang 1 di lapangan, urut 2 lagi udah di sebelum masuk lapangan, yang 3 tuh lagi foto. Oh gitu. Nah 4 itu lagi di absen. Nah kita tuh 5 tinggal masuk lagi. Jadi kita udah masuk tuh dari namanya tuh daerah persiapan. Kan udah daerah persiapan, itu lagi siap-siap kita tuh, udah foto, udah absen, udah segala macam. Nah di masuk DP itu daerah persiapan itu atmosfer beda, udah pada ngedon lah, apalagi ada itu fasenya malah ngedon pasukannya semua. ngedon gitu. Betul. Apalagi kan sebelum masuk lapangan itu kan ada daerah persiapan terakhir ya, yang foto. Itu persis di sebelah lapangan. Nah nomor urut sebelum kita itu emang maksudnya karena kita pertama gitu ya, kita juga nervous semuanya ya, ya nggak semua itu senior, alumni, pelatih semuanya pada nervous semua ya, tapi tetap sama-sama semangatin. Nah denger sebelah itu pasukannya lumayan wah lah, jadi suaranya power musuhnya tuh kayak lumayan nge-trigger pressure mental gitu gitu ya. ya. Pressure banget ya. Dia ada satu momen kayak Menyakitkan. suaranya tuh keluar semua kan di sebelum kita nih, pasukan sebelum kita. Nah kita gedor semua, waduh pasukannya kayak gini nih. Akhirnya udah semangat, gak apa-apa, tampilin aja. Bener kita tampil. Ya alhamdulillah nggak ada kesalahan terlalu banyak lah ya. Akhirnya dapat juara Mula 2 gitu. Itu yang asiknya tuh di situ. Kalau di Paskib tuh biasa sebelum pengumuman tuh biasa ada nyanyi dulu biasanya. Nyanyi gimana tuh? Konser kecil-kecil. Suasana gitu. Jadi Dari kalian apa pihak lombanya? pihak lombanya jadi Oh, pihak dikumpulin, lombanya, iya. dikumpulin di lapangan sebelum pengumuman ya. Biasanya ada pertunjukan apa, terus ada yang request lagu, nyanyi-nyanyi, joget-joget, nah, baru pengumuman. Nah, itu Keren. yang ditekan sih mau di pengumumannya itu. Berarti di angkatan Alifa ini bener-bener baru. Buka puasa lah. Angkat piala pertama kali. Pertama kali. Bukan pertama maksudnya. kali jatuhnya kayak. Buka puasa lah. Iya, buka puasa. Setelah 5 tahun belum lomba, akhirnya lomba lagi. Iya. Berarti gimana sih seorang tapi waktu itu belum jadi ketua ya? Belum. Oh, iya, sorry. Masih kelas 10 waktu itu. Oh dari Alifa sendiri
nervousnya tuh kayak gimana sih? Apakah selain tadi menyaksikan peserta sebelumnya itu atau sebelumnya pernah mikir kayak aduh ini kalau gue nanti salah ngomong atau gue salah gerak gimana ya? Kepikiran gitu gak? Pasti kepikiran sih, malah pas lomba itu kita sempat salah di variasi formasinya. Oh ada? Cuma salah. Jadi emang kebetulan harus spontan gitu ya, maksudnya kalau bisa tuh jangan kelihatan lupa. Jadi udah asal gerak aja. Nah kebetulan Dantonya juga ibaratnya lupa lah. Jadi kalau variasi formasi itu ada narasi lah. Dantonya kayak ceritain sesuatu. Oh iya tahu. Nah, Dantonya nih waktu formasi dia lupa. Akhirnya dia ngarang, ya kan? Ngarang segala macam. Pasukan juga ngarang. Tapi disinkron nggak? Ya sinkron jadi yang penting nggak kelihatan bingung aja. Ya udah. Improve sendiri gitu ya. Nah yang bikin nervous itu pertama itu pas masuk lapangan tuh udah wah suasana udah beda, penonton di mana di keliling lapangan tuh penonton banyak ya kan. Jurinya tuh kan ada 4. Jurinya 4 untuk PBB doang. Jadi baris berbaris sama favorit beda. Jadi total ada 6 juri. Banyak juga. Nah, makanya yang bikin ngedonnya di situ. Apalagi karena perdana kalian tampil lagi. Jadi ya nggak saya doang gitu loh. Semua juga ngedon waktu pas tampil lomba pertama itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa dah. Kan pertama gitu lah, first time. Bener sih. Tapi expect gak kalau bakal bisa sambit piala gitu, maksudnya bisa angkat piala? Nggak ngarep banget ya, karena kayak pasukannya juga kadang lebih bagus gitu kan. Tapi ya ternyata penilaiannya dapat gitu piala. Lagi pada saat udah salah gitu ya, udah Iya, banyak gitu yang maksudnya bukan banyak yang salah sih, kayak karena mungkin nervous terus ngelamun gitu. Jadi ada yang kegok, ada yang salah kaki atau salah gerakan. Nah, makanya sebelum tampil biasa dulu dikasih arahan misalnya sama pelatih kemarin sama Kak Faisal, fokus jangan mikirin segala macem. Jadi ya makanya tampilnya nggak terlalu ngedon banget lah perdana kita. Keren itu pasti jadi suatu kebanggaan. Betul. Di angkatan kalian langsung bisa lomba kemarin piala. Lomba lagi di lab school kita. Oh ada lomba lagi? Tapi bukan LKBB, pengibaran. Pengibaran. Jadi kita ngibarin bendera dari awal masuk ya kan. Terus ambil bendera dulu, habis ambil bendera kita buka formasi buat ngibarin bendera. Itu di lab school Rawamangun. Nah, pengumumannya nanti Senin. Oh, berarti lombanya jadi mungkin karena dia lab school itu kan ngadain lombanya banyak ya. Jadi nggak cuma paskibra doang, dia ada basket, futsal dan lain-lain. Nah, kemarin Sabtu tanggal 17 itu lagi lomba paskibra. Kebetulan lawannya juga ya cukup ngeri lah, cuman nggak sengeri-ngeri itulah ya. Tetap ada asa ininya lah ya. Pasti banyak lah sekolah-sekolah yang lebih baik gitu ya. Tapi tetap kita tampil terbaik kan. Jadi kemarin ya optimis aku. Udah tampil tuh hari Sabtu, nanti Senin besok nih pengumuman. Oh berarti masih kita tunggu. Betul, hasil dari pengumuman ini. Masih nunggu. Ya yang pasti semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah ya. Amin. Juara 1 lah, juara 1 umum. Iya kan. Iya kan. Oke Alifa tadi selain sebagai seorang paskibra ya, anggota paskib. Juga sebagai atlet renang nih. Betul. Saya penasaran satu sih. Dari sekian banyak cabang olahraga yang biasanya anak-anak seumuran kita lebih suka futsal, basket. Ya kenapa Alifa pilih renang gitu? Apakah emang dari kecil udah diajarin berenang atau gimana? Sebenarnya milih olahraga renang sih bukan pilihan waktu kecil ya. Jadi kebetulan waktu kecil ada gejala asma kan. Kan asma, jadi kayak nafasnya sesek gitu. Disaranin sama dokter, coba terapi renang. Oke, terapi lah. Nah, orang tua saya itu terapi renangnya bukan yang buat kesehatan, jadi dia anterin ke klub renang gitulah. Jadi diajarin buat latihan renang, terus gaya renang diajarin semua. Tiba-tiba pelatihnya bilang, coba aja ikutin lomba. Oh yaudah. Nah dulu karena mungkin badannya masih gendut ya, masih gede ya. Oh dulu gendut? Lebih gendut dari ini malah. Ini kan udah gede ya. Lebih gendut lagi. Lebih gendut lagi dulu. Makanya jadi udah gendut, hitam, pendek, wah jelek dah pokoknya. Terus karena udah up lah ya, udah up. Udah glow up. Belum. Belum lah. Masih mencapai masih glow up proses. Nah, jadi selama lomba itu hampir pernah dapat medali cuma 2 dari. Jadi saya tuh mulai latihan renang tuh dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD sampai kelas 5. Kelas 6-nya berhenti karena fokus sekolah lah. Fokus sekolah juga sama Covid. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 5 cuma dapat medali 2. Medali apa tuh? 1, 2, 3 deh sama medal sama piala O2SN yang di SD. Nah, setelah dari itu udah enggak dapat piala lagi.
Jadi kayak mungkin karena dulu saingannya tuh lebih sangar ya kalau renang menurut saya. Karena kalau sekarang kan peminat renang kan udah makin banyak ya. Maksudnya yang banyak tuh bukan yang ikut klubnya banyak, jadi kayak yang ikut renang tuh banyak. Kalau dulu yang renang tuh bener-bener klub, jadi emang lawannya wah ngeri gila ya kalau renang dulu mah. Tapi itu tanpa sepengetahuan Alifa kalau dimasukin ternyata renangnya yang spesifik ke klub atau kan seharusnya disarankan dokternya yang Terapi. kesehatan ya terapi Tapi kesehatan. sama aja sih. Sama Dulu, aja ya? sekarang isi-isinya sama udah lumayan berkurang karena asmanya malah nggak ada. Oh, berarti Jadi, lebih karena kondisi bukan karena suka gitu. Bukan karena suka, Oh. tapi lama-lama jadi suka sih berenang. Ya, diseriusin lah ya. Berarti orang tua memfasilitasi ya untuk berenang. Yang ngedukung karena awalnya kesehatan. Awalnya kesehatan buat asma itu. Tapi ada perubahan sejak ikut terapi. Ada Ada asma. ngomong di kelas kosong kagak ada ya. Iya. Oh, Aduh, gelasnya kosong. ini sampai batuk-batuk Iya ini. Iya nih, ada. Nggak Ini maksudnya apa? Gak sopan nih. Gak sopan. Waduh. Satu, Tapi gelasnya cakep. dua. Iya. Orangnya 3 kayaknya deh. Emang sengaja Pak Diti ini. Orangnya 3. Gue botolnya aja deh botolnya. Ah, ini botolnya. Itu sponsor dicopot ya, tapi masih kelihatan sebenarnya. Minum. Air putih segar lah. Ya, izin minum ya Bio. Ya, minum dulu. Nggak tahu gimana ceritanya fungsi gelas itu kan untuk jadi wadah air, kok nggak diisi air ini? Ya Ya udahlah. Oke. Oke, langsung balik ke topik ya, balik ke topik. Ah, iya, balik. Ya. Setelah ditekuni dari SD, berarti dari SD udah juara ODSN ya? Kelas 3, kelas 4. Oh, kelas 4. Alifa dalam kelas 10 ya kemarin ya? Tahun lalu lah ya? Iya, kelas 10-nya. Itu juga angkat piala di O2SN lah ya? Betul. Dapat juara di tingkat kota, juara 2 tingkat kota. Betul, tingkat kota. Itu kebetulan alhamdulillah juga ngewakilin Jakarta Timur 1 ya buat tanding di DKI. Jadi udah di kota nih, ditarik lagi ke DKI, persiapan buat di nasional. Nah, di wali kota ini kan udah dapet juara 2 lah ya. Emang saingan saya tuh 26 lagi ya. Oh, Sekolah. 26 ya? Iya, SMK 26. Malah SMK ya? Sama-sama SMK. Nah, terus saingan ketemu 26. Nah, di DKI juga ketemu 26 lagi. Nah, di DKI itu atletnya benar-benar keluar semua. Jadi dari Jakarta Barat, Utara, Pusat, sampai ke Kepulauan Seribu datang. Udah yang paling overpower dari setiap daerah. Betul, gitu ya? udah di perwakilan lah. Oh, iya, Itu tanding di DKI. Alhamdulillahnya dapat harapan 2. Jadi kalau di DKI yang benar-benar ngewakilin DKI itu ya cuma juara 1. Oh, juara 1 doang? Juara 1 doang, toh. Dari total berapa partisipan tuh? Berapa peserta? Jadi kalau Jakarta kan ada Jakarta Timur 1 sama 2. Iya. Itu masing-masing Jakarta punya 2 gitu. Banyak Dua. lah ya? Jadi ada Perwakilan berapa atlet? Iya. Nah, terus kalau yang ke nasional tuh 1 cowok sama 1 cewek. Jadi sepasang lah. Oh. Pasangnya. Harus banget sepasang gitu. Harus. Jadi kayak putra-putri. Nah, kebetulan kemarin yang Jakarta Timur itu diwakilin sama yang cewek. Yang nasional DKI itu yang cewek dari Jakarta Timur. Tapi ya sayangnya sih itu karena kan kalau yang kota emang kebetulan fisiknya kurang fit ya yang di tingkat kota karena hari sebelumnya lagi seleksi Seleksi apa tuh? paskibraka. Oh, jadi ke yang di wali ini kota banget itu, ya. Lumayan banget. berbenturan lah ya. Iya, jadi paskibraka ini kan hari Minggu ya. Minggu itu pengumuman. Gugur lah, ya udah enggak apa-apa lah ya. Iya. Nah, untungnya gugurnya tuh sore. Iya. Karena paskibraka kan ada yang gugurnya sampai malam tuh. Jadi kebetulan yang ikut paskibraka juga yang lain seleksi itu jam 1 malam baru sampai rumah. Jam 1 pagi. malah. Sorry, paskibraka ini pasukan pengibar bendera buat di wali kota, gitu. Jadi Iya. paskibraka beda lah ya. Iya, Kalau iya, paskibraka kan yang pasukan pengibar bendera. Kalau paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Oh, pusaka. Itu yang di kota. Kalau di wilayahnya sih masih di kecamatan ya. Cuman biasanya di kota kabupaten, provinsi sama yang pusat nasional. Nah, kebetulan kemarin ikut yang di tingkat kota gugur. Nah, besoknya langsung lomba renang O2SN itu. Makanya emang kondisinya lagi kurang fit. Itu benar-benar menguras energi lah pastinya. Iya. Habis dari itu hari Selasa apa hari Rabu gitu kan OSIS jalan-jalan. Oh iya. Iya, yang ke Gramedia. Oh ke Jaksel SCBD. Oh, iya, event penerbit Erlangga. Erlangga. Iya. Hari apa gitu? Selasa kayaknya Selasa ya. padet banget, Bang. Padat banget ya? Ada. Oh, seorang Alifa dikenal sebagai Alifa yang sibuk. Tukang dispen berarti nih. Iya, tukang dispen. Iya. Barisan manusia suka dispen ya. Betul. Nah, Ketinggalan dong pelajar-pelajar. ya ngomongin dispen nih. Caranya pelajaran ya. Kalau pelajaran ngejar sih- pelajaran tuh gimana? Pelajaran yang pasti sih minta inilah ya. Kalau misalnya ada tugas
Kalau kelas 10 masih rajin ya, masih Iya. rajin banget lah ya. Maksudnya bukan berarti sekarang nggak rajin, bukan. Nah, itu maksudnya apa tuh? maksudnya kalau kelas 10 kan karena baru masuk jadi ngejar prestasi juga kan ya. Oh iya iya. Jadi masih suka nitip tugas ada apaan, kerjain terus kasih. Kalau kelas 11 kan karena emang ya banyak PKL juga, jadi mau nitip tugas ke siapa, ya udah jadi dispen aja. Jadi ya kalau kelas 10 tuh ibaratnya masih inilah, masih pelajaran tuh masih kekejar banget gitu loh. Masih Karena emang semangat-semangat juga kali ya? karena kalau kelas 10 juga kan pelajaran masih dasar. Iya, Jadi masih masih paham lah ya. Iya. Paling yang praktek kan kalau nggak datang kan kalau nggak datang kan pasti susah juga kan memahaminya ya. Tapi alhamdulillah kelas 1 masih inilah, maksudnya Masih bisa ngikutin pelajaran lah, nggak terlalu ketinggalan banget. Berarti buat prakteknya juga gak ketinggalan dong tadi ya? Prakteknya ketinggalan lah, udah improve kalau praktek. Kalau respon dari teman-teman kelas nih gimana nih? Bolak-balik keluar masuk. Ya, Ditinggal mulu kelasnya. ya yang berkesan sih emang hari yang kelas 10 itu loh, baru masuk ya kan pemilihan ketua kelas. Oh iya, FYI Alifa 2 periode. Kelas 10 ketua kelas, kelas Oh iya. 11 ketua kelas. Udah kayak dia tahu. Kita lihat kelas 3-nya nih ketua kelas juga kan? Nggak tahu. Ya, jadi kelas 10 pemilihan ketua kelas udah kepilih nih, Iya. udah kepilih itu nama Pak Asep wali kelas, langsung dispen besoknya. Aduh. Jadi hari Minggunya dispen. Padahal belum kenal tuh semua Belum teman-teman kenal. Jadi bagi dispen sebulan full tuh buat pengibaran di 17 Agustus. Nah, tapi yang di sekolah ya, yang kemarin itu begitu selesai masuk ya nggak kenal, jadi ini siapa padahal ketua kelas, jadi nggak Iya. ya paling minusnya di situ sih kayak sosialisasinya kurang karena kan langsung dispen, nggak pernah ke kelas. Paling kalau kelas 11 masuk kelas nih, masuk kelas gak dispen gitu. Paling Nyampe jadi apa ya? kewajiban kayaknya kalau dispen tuh. Brandingan seorang Alifa tukang dispen Iya. gitu. Malah kalau nggak dispen mungkin bingung kali anak-anak Iya kelas ya. ditanya ya, kenapa nggak dispen? Kenapa nggak dispen? Guru-guru gitu kan. Begini. Alifa nih buat goals atau target kedepannya dari Paskibra dulu nih. Oh, Paskibra. Kalau Paskibra kan lebih kayak melibatkan banyak, bukan individu lah ya, Iya, organisasi dong. organisasi, Berarti betul. banyak pihak yang terlibat. Dari seorang Alifa sebagai ketua punya target apa nih buat Paskibra? Ya, pertama target capai visi misi dulu lah ya kayak. Visi-misi. Ada Jadi visi misinya. sebelum pemilihan tuh kita visi misi juga sama kayak OSIS lah ya. Benar. Kita nyampein visi misi program kerja ke depan, sama ada debat juga lah antar ketua kan gitu. Iya. Nah, jadi visi misinya yang pertama ya ningkatin prestasi anggota Paskibra tanpa ninggalin kebudayaannya. Jadi kebudayaan Paskibra dari 29 tahun. 29 tahun. 29 tahun Lalu. udah diri. Jadi bareng sama DP berdiri ada Paskibra ya kan. Sampai sekarang belum bubar gitu. Jangan sampai bubar. Jangan sampai bubar. Jangan lah. dong. Jangan bubar bendera. Dan kayaknya nggak mungkin bubar. Iya, Kayaknya nggak mungkin. iya. Karena kan Jangan ada. ya terus anggotanya ada, ya kan didukung support sekolah. Ya mungkin sistem mimpinnya beda-beda kali ya Betul, kan. Beda-beda orang. setiap pemimpin beda-beda Iya, kan bener-bener. isi kepalanya kan. Ya, tapi gitu, paling tujuan saya ya ningkatin semua prestasi, bukan ningkatin ya, jadi bukan ngadain, jadi yang udah ada nih kita tingkatin ya kan, tanpa ninggalin kebudayaan yang ada. Itu visinya ya kan. Jadi dengan cara gimana nih, ikut lomba lah ya kan, ikut. Kalau di Jakarta Timur itu ada namanya pelatihan Paskibra Jakarta Timur. Jadi ada siswa tama, pelantikan juga, jadi nginep 4 hari di Cibubur. Kayak pelatihan gitulah, Iya, pelatihan pelatihan. kepemimpinan gitu. Oh. Jadi ada siswa tama. Tapi sorry, ini bukan biasanya. lomba bukan ya? Bukan lomba. Jadi kayak Pelatihan kegiatan- gitu. Biar dapat pelatihan predikat aja gitu ya? Betul. Jadi kayak nyamain se-Jakarta Timur tuh itu di siswa tama kan. Habis itu ada Gladian Sentral. Kebetulan saya terakhir di Gladian Sentral. Itu tingkatan ya? Tingkatan. Jadi ada 5 tingkatan lah kurang lebih. Bentar, Dharma Putra, siswa tama, Gladian Sentral, asisten instruktur ada 6 tingkatan. Berarti lu ketiga gitu. Ketiga lah jatuhnya. Wes. Nah kalau di sini kan sebagai ketua juga, itu pertama ningkatin itu dengan cara ya pertama ikut kegiatan kayak gitu ya kan, sesuai dengan Paskibranya, terus ikut lomba-lomba juga biar nambahin prestasi Paskibranya lah. Terus ya sama kayak ngadain kayak kemarin tuh Latgab, kita kayak nyediain tempat yang dari itu yang kemarin Latgab itu di sini. Oh iya. Itu dari Paskibra Jakarta Timur. Jadi se-Jakarta Timur kesini. Latgab tuh apa? Latihan gabungan. Oh, latihan Heeh. Berarti Jadi- panitianya kalian itu ya? Panitia bukan kita. Oh, bukan. Jadi kita tuh cuma nyiapin tempat doang. Open house gitu ya? Open house jatuhnya. Cuman panitianya dari Jakarta Timur. Kita tuan rumah lah gitu. Cuma nyediain tempat doang. Nah itu salah satu program kerja juga kayak ngadain Latgab. Nah kebetulan itu kan jatuhnya bukan kita yang ngadain ya. Bener-bener. Ya, kita open doang. Tapi rencana kita mau juga ngadain Latgab. Selesai SMP, kita tuh Latgab nih, kita latihan gabungan yuk di DP. Nanti bahasnya apa.
Itu salah satu program kerja juga. Berarti itu dari berbagai sekolah dong? Iya, sama Betul. Berapa tuh berapa sekolah tuh? Kalau untuk berapa sekolahnya kayaknya waduh nggak kehitung ya. Nggak kehitung? Karena maksudnya bukan nggak kehitung ya, nggak hafal juga. Oh, nggak hafal. Karena JT1 JT2 digabung jadi satu kesini. JT itu Jakarta Oh, Jakarta Timur 1. Jakarta Timur 1 sama Jakarta Timur 2 kesini. Oke. Kalau buat yang renangnya nih, renang kan ini Renang. pasti punya dong pengen O2SN lagi bisa ikut kan berarti ya? O2SN kebetulan buat tahun ini Iya. itu di pusat gak diadain. Oh, enggak ada O2SN. Gagal. Jadi gini, waktu kelas 11 Nah. SMK PKL dong. Iya. Benar. Itu salah satu fase yang Kewajiban. ditunggu Iya, ya. itu harus kewajiban Anak SMK anak dong. SMK udah Pengen PKL. Betul. Nah, sampai sekarang belum PKL nih. Nyampe sekarang. Ya gitulah. Itu ketunda gara-gara Jadi O2SN gini, ini. waktu kelas 11 pertama persiapan buat O2SN nih. Oh ya. Mm-mm. Karena emang O2SN kan disiapin banget ya, nasional lah ya. Bergengsi banget ini kan. Nah, disiapin dari kita masuk Juli ya. Juli Agustus. iya, Juli Juli, Agustus itu kan Tengah, masuk kelas 11 ya. Udah masuk kelas 11. Selesai itu Januari kan udah mulai PKL nih, udah mulai ada berangkat. udah Itu berangkat. tetap kalau bisa nggak usah PKL dulu. Oke. Karena emang persiapan buat O2SN kan. Emang sayanya juga yang mau nahan Iya. biar biar O2SN-nya lancar lah gitu. Biar fokus di O2SN dulu Betul, gitu ya. karena kan pengalaman tahun lalu udah kelihatan gitu. Oh, lawannya kayak gini, berarti harus lebih baik lagi dong tampilnya. Bisa evaluasinya. Betul. Bisa jadi bahan evaluasi lah ya. Bahan evaluasi buat yang tahun lalu. Makanya di tahun ini tuh rencana disiapin, ya kan disiapin terus PKL emang kalau bisa tuh nggak usah PKL. Tapi dari pihak sekolah juga emang ditahan lah ya. Emang nggak boleh. Disaranin sih jangan PKL karena Disaranin jangan PKL dulu. takutnya ngeganggu program Fokus. latihannya, Nah, gitu. betul. Oh, iya. Nah, tiba-tiba itu udah sebelum puasa kalau nggak salah, pas puasa udah selesai latihan kan puasa libur dong. Iya. Karena takut batal puasa kan. Oh, Di- puasa. tapi latihan fisik mah masih ya, latihan fisik. Udah siapin banget lah buat O2SN. Tiba-tiba dapat kabar. Jadi awalnya sekolah juga belum tahu. Saya juga belum tahu. Belum tahu. Jadi yang namanya gabut kan lagi buka medsos ya. Iya. Buka medsos, tiba-tiba ngeliat kalau O2SN itu yang renang dihilangin. Waduh kan. Akhirnya saya nanya konfirmasi kan pemerintah. Ini gimana? Beneran nggak ada? Masih belum. Oh, beneran nggak ada ternyata. Jadi ya nggak cuma saya doang gitu yang kayak kecewa gitu. Kayaknya semua atlet renang yang tadinya udah nyiapin loh. Iya. Bahkan 3 cabur kalau nggak usah dihilangin. Itu ada renang, bulu tangkis sama silat. Oh. Silat, sorry. Atletik, bulu tangkis sama renang. Jadi 3 itu dihilangin. Bukan dihilangin sih jatuhnya kayak. Dimundurin gitu, gimana? Di Dipending, pusat, bukan? di pusat tuh nggak ada. Oh, jadi paling diadakan. sampai tingkat kota doang. Sampai tingkat kota doang. Makanya ya nggak semua atlet renang kecewa, semua atlet kecewa lah ya. Makanya ya gitulah kan, ini kan urusan pemerintah lah ya. Kita kan nggak berani ngurus juga gitu. Bener, kita Ikut doang. terima informasi Betul, lah. terima informasi. Capeknya Kalau- doang. Kalau ada kita gas, kalau nggak ada ya udah buat lomba-lomba lagi. Berarti kalau dari Alifa sendiri yang tadinya udah nahan-nahan PKL nih, sampai sekarang malah belum PKL. Belum, karena pertama kan ketua juga lah ya untuk Iya, Paskibra ya. betul. Kebetulan kalau Paskibra itu dari Januari, Februari, Maret itu kan kosong ya. Maksudnya nggak ada agenda apa-apa. Nah, Maret, Januari, Februari, Maret, April itu udah mulai ada kegiatan. Kayak pertama pelantikan Iya. atau apa. Nah, kalau misalnya saya PKL sekarang kan 3 bulan harusnya ya. Iya. Agustus itu kan ada agenda HUT Oh, ada RI. kegiatan lagi? HUT RI itu. Oh, Itu wajib 17 tuh. Agustus ya? Betul. Makanya yaudah daripada PKL kan nanggung ya. Iya. Maksudnya ribet juga, takutnya ntar kesini ntar kesitu jadi kebagi fokusnya. Jadi mending abis Agustus baru berangkat. Selesain dulu. Jadi selesai dulu kayak nanti kan Paskibra juga mau ada pelantikan nih, topi biru apa. Jadi kalau di DP itu ada senior lah. Senior tuh ada pelantikannya juga. Buat jadi pengurus, jadi ada pendidikan lagi. Itu mau pelantikan sama nanti HUT-RI-nya itu. Oh, berarti nahan sampai Agustus ini ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah. Ya ikhlas tapi kan. Ikhlas lah. Ikhlas. Lahir batin. Ya namanya juga takdir, nggak ada yang tahu kalau ternyata mau dihilangin caburnya. Kewajiban juga itu kan. Oke. Tadi udah kejawab belum ya? Harapan Liva maksudnya untuk lomba bukan harapan, target selanjutnya. Buat renang lah ya. Apakah mau tapi kalau kelas 12 gak bisa ya? Kelas 12 kalau O2SN nggak bisa, tapi kalau kejuaraan lain masih bisa. Kayak kemarin saya sempat ikut di Rindam Jaya itu di Condet lah ya. Oh, kapan itu? Hari Sabtu kan Paskibra. Iya. Minggunya saya lomba. Padat banget itu ya. Iya, 17 Paskibra, 18 saya lomba renang. Oke. Lomba renang alhamdulillah siang. Jadi nggak, maksudnya ada spare buat istirahat lah. Jadi Ya kita lanjut lagi Liva. Tadi terakhir dan
hari apa tadi? Hari Sabtu ya? Sabtu Iya, atau Sabtu Minggu. Habis lomba renang. Lomba renang lagi Pas Kibra dulu. Apa sih dulu? Juga Sabtu. Sabtunya Tanggal berapa sih? 17. Tanggal 17 Mei kemarin. Kemarin banget ya? Lomba pasif dulu, pulang, tidur, besoknya persiapan buat lomba renang 18 Mei-nya di Rindam Jaya. Namanya apa? Rindam Jaya gimana guys ya? Itu instansi. Lokasi, tempat bus, atau bus gimana? di Atau- bus di kayak tempat Apa buat namanya? apa ya? Pokoknya tentara lah. Oh, Intinya gitu, tentara iya. lah ya maksudnya. Apa sih namanya? Gelanggang, bukan gelanggang juga. Kayaknya jatuh kayak tempat latihan gitu deh. Iya, iya, Cuman iya. buat tentara kali ya. Ini gelanggang olahraga bukan? Cuman buat tentara kayaknya. Oke. Di situ diadain lah lomba renang. Jadi kebetulan ikut lawannya itu klub-klub se-Indonesia sih kayaknya. Sepulau Jawa sih kayaknya saya rasa. Pulau Jawa? Soalnya dari atletnya itu ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada Jawa Barat dari mah deket, nah Jawa Timur Jawa jauh Timur tuh. jauh, Jawa Tengah gitu. Wah, banyak kan. Tapi kan nggak boleh jiper gitu kan, nggak Iya, boleh. iya. Terus nggak boleh ngedon lah ya. Sini situ. Nah, kebetulan waktu itu daftarnya itu telat. Dalam artian telat tuh harusnya technical meeting dulu kan. Nah, Berarti nggak ikut technical meeting? Nggak ikut technical meeting, jadi kan nggak terlalu paham lah ya. Kebetulan salah strategi lah waktu itu. Usaha strategi. Dalam artian strateginya kayak urutan lombanya. Harusnya tuh sebenarnya kan kalau renang itu kan ada 150 meter, 100 meter, Iya, iya, kan iya. gayanya Ada bebas, kategorinya. dada, kuku, punggung kan. Nah itu ikut 4 gaya. 4 gaya. Wajib minimal tuh 4 gaya minimal. Jadi gaya renang itu Heeh, gimana ya? iya. Sorry, saya awam nih soalnya. Iya. Kan ada gaya bebas, ada Betul. gaya Oh, iya, iya. dada, Nah macam-macam. kebetulan waktu itu ngikutnya di 50 meter gaya bebas, 100 meter bebas, 50 dada sama 50 kupu. Nah waktu itu salahnya saya tuh nggak ngelihat nomor acara. Jadi kalau renang itu pakai nomor acara. Misalnya nomor acara 225 itu buat renang 50 meter gaya bebas. Nah itu acara 225 itu ada seri 1, seri 2, seri 3. Oke. Jadi Rumit sebenarnya. jadi agak rumit emang. Iya, iya. Misalnya jadi dipanggil nomor acara sekian. Iya. Oke, kita harus sudah hadir. Jadi tinggal lompat ke kolamnya aja. Udah ready ya, udah ready. Nah kebetulan nomor acaranya tuh mepet. Jadi habis bebas ke kupu. Habis bebas kupu. Habis kupu 100 meter bebas baru ke dada. Nah kebetulan yang bebas ini kan maksudnya pertama gitu ya. Iya. Karena kebetulan agak capek juga kan badannya. Pas 50 meter ini agak kurang. Jadi saya di peringkat 9. Udah di bebas. Total berapa peserta ya? Total pesertanya kalau renang yang ini kan pakai kategori umur. Oh, gitu. Kategori umur saya kategori umur 1. Jadi Seribu kategori satu. umur 1. Belasan gitu. Umur 1 tuh 2009 sampai sebelumnya. Nah, sebelumnya tuh nggak ada batasnya. Makanya Buset. kemarin ada yang umur 22 tahun. 22 tahun. Pengalaman Jadi lawan jauh beda ya. Lawan abang-abangan lah jatuhnya. Udah jauh beda pengalaman. Oh gitu ya? Berarti kalau 1945 bisa aja dong. Udah nggak ada kayaknya orangnya. Udah nggak ada kayaknya. Sorry. Oke. Nah, makanya waktu yang KU1 itu ada kurang lebih berapa atlet ya? 15 apa 20 atlet gitu. Nah, itu rata-rata dari klub. Yang dari sekolah itu cuman DP nih, SMK Dinamika sama SMK 64 Jakarta Timur. Nah, kebetulan 64 cuma ngambil 1 nomor doang. Di gaya bebas. Habis itu udah nggak lanjut lagi. Berarti hasilnya udah keluar ya? Hasilnya udah keluar langsung. Jadi harapan 1 lah dapat juga harapan 1. Harapan 1? 2, cuman dia tuh nggak ngitung harapan 1 ya. Oh, Nggak ada harapan 1. juara 1 udah 3. Juara 1 2 3 dia mainnya. Langsung juara 1 2 3. Dan kalau renang itu kan bukan siapa yang nyampe kan. Dia pakainya detik. Detik. Jadi beda yang harapan 1 tuh ibaratnya urut keempat lah ya. Iya, urut keempat. Urut keempat itu di 100 meter gaya bebas. Itu saya dapat waktunya 1 menit 26 detik. Nah, juara 3-nya 1 menit 17 detik. Jadi cuman beda beda 8 detik lah. Beda 8 detik buat jadi juara 3 gitu. Makanya emang agak kaget juga. Waduh, bedanya berapa detik doang gitu. Yang juara 1 yang tadi umur 22 tahun? Iyalah. Waduh. Wajar lah ya. Tapi dipisah kok, maksudnya KU1 ya KU1 aja, KU2 KU2 aja. Tapi tetap ya JPR juga ngeliat umur 22 Iya, tahun benar. itu kaget ya. Awalnya nggak tahu kalau itu di umur 22 tahun. Berarti itu program latihannya nih, Bang. Program latihannya gimana? Berarti otodidak dong sekarang? Otodidak sekarang. Nah, latihan itu gimana gitu. tuh? Ya jadi kebetulan kan karena udah sempet dapet, maksudnya gaya renangnya kan ada 4 lah ya, bebas, punggung, kuku, dada. Iya. Itu udah dapat semua, jadi tinggal ngasah sendiri. Jadi paling ngeliat di YouTube ya kan atau di medsos masalah gaya renang atau tips-tipsnya gitu. Buat tipsnya kayak gini kalau berenang harus kita pelajarin sendiri.
gitu. Dengan pesaing yang sekompetitif itu, Betul. sehebat itu bisa juara 4 itu. Iya, makanya kemarin Otodidak lagi. sampai kan Bu Manda kan pembina ekskul sampai bilang wajar lah juara 4 Iya. lawannya klub semua. Benar. Apalagi umur 22 tahun gitu kan. jauh banget. Ya nggak apa-apa buat pelajaran ke depan aja. Jadi ya dapat gambaran lah kalau lawan klub tuh kayak gini. Jadi Pengalamannya dapet. perlu ditingkatin lagi apanya gitu. Ya paling masalah fisik sih. Biar usaha makin fit lagi, perlu latihan lagi, makanya biar nanti pas lawan bener-bener anak-anak klub gitu ya, Iya. itu pede gitu loh. Kalau renang tuh latihan fisiknya apa aja tadi, Pak? Fisik yang pertama renangnya ya jelas Iya. ya kan. Renang habis itu ya lari, beban tuh perlu juga Beban menurut saya. juga? Perlu, tapi enggak, beban tuh beda loh ya. Ada yang buat bener-bener stamina, sama ada yang buat bentuk badan lah. Apa bodybuilder lah, bodybuilder. Kebetulan saya enggak tertarik sama bodybuilder karena kan saya atlet renang ya. Iya. Kalau bodinya terlalu gede juga kan berat. Susah. Berat betul. Berat juga sih. Karena berat juga kan kalau misalnya itu. Jadi saya ngajarin sih ya daya tahannya aja, endurance ya. Makanya kalau latihan beban tuh beban ringan kayak buat sesuai. Tapi kayak misalnya lagi bebas nih ya, tarik. Itu saya praktekin di bebannya itu. Jadi kayak nge-gym. Oh. Nge-gym itu kan Iya. kan ada kabel gitu kan. Iya, Kabel benar. yang ada besinya. Iya. Itu istilah tarik buat Oh. kayak simulasi gitu lah di darat. Biar nanti saat mengayuh Betul. tenaganya gede Tenaganya lah. ada kuat lah, maksudnya lebih Iya, dari latihan tarik-tarik. banyak. Dari Itu tadi. Iya. beban lah ya, jatuhnya latihan beban lah ya. Terus lari juga ya buat staminanya gitu. Jadi nggak cuma di air doang kalau renang itu. Oh, Sama keren, pernapasan keren sih, pernapasan tuh paling. Salutnya tuh otodidak gitu loh. Otodidak bisa raih peringkat 4 dengan pesaing yang sekompetitif itu. Aduh, jangan gitu sobat. Hebat. Mas, kalau dari keluarga nih Pak, gimana nih Pak? Ya support aja sih, Support apalagi kan ya keinginan keluarga juga buat renang. Ada khawatir nggak kamu udah Sabtunya lomba paskib, Oh. Minggunya lomba? Kalau- kalau apa kamu masih muda harus Kalau keluarkan gitu ya, seluruh tenaga. kalau misalnya itu sih kayaknya udah biasa lah ya orang Udah biasa, rumah, maksudnya kayak Oh iya dari kecil ya lupa. maksudnya Dari kecil. ya udah sampai rumah juga cuma tidur. Paling kalau khawatir tuh semisal jauh, maksudnya dalam artian pernah ikut lomba juga di Surabaya. Surabaya. Mm-mm. Oh, oke. Surabaya buat lomba renang open swimming. Jadi Oke. berenangnya di laut. Oh, di Wah, lepas gitu ya. Itu kapan itu? Betul, itu kelas 10. Oh, kelas- Sebelum berangkat Jumat nih. Iya. Lombanya Sabtu. Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasanya kita kunjungan industri. Kok temennya Dan- tahu dia lomba ya? Enggak, tahu. Tahu. Oh. Pak Asep pernah bilang, Oh iya. saya lagi lomba gitu kan di Surabaya, udah bilang juga. Iya. Nah kebetulan kalau di open swimming kan, first time banget itu kan ya. Itu kurang lebih ada 1.000 peserta. Itu rasanya beda nggak air laut sama air tawar kan? Bedanya mungkin lebih ngambang ya air laut ya. Lebih gampang. Jadi lebih kan pH-nya tinggi ya. Iya, iya, Jadi pH-nya tinggi. karena kalau pH kolam kan rendah, jadi pH tubuh kita tinggi, tenggelam lah kitanya. Kalau di laut tuh karena pH-nya tinggi ya, jadi kita ngambang, jadi enak. Cuma gitu asin ya kan, gatel. Minum dong berarti ya? Ya, Enggak ya? dikit lah. Ada tekniknya lah ya biar air nggak masuk ya? Tapi Oke, dikit oke, lah. oke. Itu dapat finisher lah. Finisher tuh jadi kayak dikasih waktu 1 jam buat berenang. Sebelum 1 jam itu finisher. Nah, lebih dari 1 jam itu gagal. Maksudnya dalam artian nggak bisa Oh dapet itu medali lah. lumayan jadi pencapaian lah ya, Ah, pencapaian pencapaian sebagai juga. finisher walaupun Finisher. nggak angkat piala gitu, nggak dapet piagam. Dapatnya medali. Oh, dapat medali. Sama sertifikat lah. Nah, itu pengalaman paling maksudnya berkesan banget lah ya. Dateng awalnya iseng daftar di IG daftar, tiba-tiba diseriusin kan, ya udah jalan aja jalan. Oh dari pihak sekolah pendampingnya tapi? Kalau dari sekolah kebetulan nggak bilang, salahnya saya nggak bilang. Jadi Pihak sekolah nggak tahu ya. Sekolah nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya cuma izin doang. Saya juga baru tahu. Iya. Itu 1 jam dalam waktu 1 jam itu berenang sejauh mungkin atau Ada jaraknya dong, ada jaraknya. Kan Surabaya ya. Iya. Jadi Surabaya kan dekat Madura dong. Ah. Dekat kan. Nah, itu dari Madura ke Surabaya. Wah. Jaraknya kurang Dalam- lebih 3.500 meter. dalam waktu 1 jam. Tiga meter. 3,5 kilo lah. 3,5 kilo. Oh. Nah, kenapa dikasih waktu? Karena kan Sebenarnya laut buat, gitu. buat perenang ya normal sih, kita agak bener-bener karena baru tahu juga ini. Iya, tapi emang sebenarnya yang bikin yang jadi hambatan tuh arus laut loh. Itu Oh, iya. jam Berat kita jam berapa mulai? Jam 8 selesai. Tapi itu udah dikondisikan aman Udah, gitu. makanya dikasih waktu 1 jam itu. Jadi lebih dari 1 jam diangkat. Oh, naik. Misalnya jadi ada kapal patroli juga kan. Terus 1 jam angkat biar nggak ke bawah arus. Sama ubur-ubur. Jadi ubur-ubur banyak tuh. Kebetulan kena tapi nggak parah lah di kaki.
ada yang parah tuh Buset. di muka gitu. Makanya agak ngeri ya kalau buru-buru lah ya. Tapi itu udah pasti steril, nggak ada ikan-ikan satwa-satwa liar gitu ya. Kalau itu nggak tahu deh. Kayaknya nggak mungkin. Kalau ikan-ikan Oh, cuma mungkin ya. selat doang kan ya? Iya. Madura ke Di Surabaya. ini Ko Armada 2, jadi pangkalan TNI Angkatan Laut. Oh, udah ini berarti ya. Makanya kan ada yang iseng nanya ya. Jadi kita kan di Surabaya nih. Jalan dulu ke Madura, dianterin naik perahu lah. Baru kita berenang ke Surabaya. Jadi Pernah gampang. balik gitu ya. Balik Cuman sendiri gitu. cuman jatuh kita diantar dulu awalnya. Terus Baru balik berenang sendiri lagi. gitu Iya, ya? balik sendiri. Nah, jadi ada yang iseng nanya tuh, dalamnya berapa, Pak? Ya, cuma 800 meter. Lu pada kaget tuh. 800 meter, Pak. Iya. Ya, buat kelas tentara Angkatan Laut ya nggak terlalu dalam lah, cuma buat kita awam gitu loh. 800 meter. Pas ngeliat ke bawah juga nggak kelihatan gitu loh. Jaraknya cuman ya 30 cm doang, habis itu gelap udah bawahnya. Buset. Jadi ya udah sambil berenang sambil zikir. Maksudnya biar gak jadi hal-hal yang gak enak. gitu. Badanku berenang, hatiku berzikir ya. Iya. Kepada Allah Mulutku kayak gitu ya. Betul, Allah serahkan ada. diri pada Allah gitu kan. Suka, bener sih. Nah itu ditemenin sama waktu itu sama papa kan ya, sama ayah Oh iya. ditemenin sampai dibilang gini sama keluarga, masa anak dilepas sendirian di laut? Gak percaya. Sama orang tua langsung lepas sendirian. Nah kebetulan kan karena nyampe nya itu di bawah batas waktu ya, maksudnya finisher lah ya. Jadi udah naik duluan kan. Nah kebetulan orang tua juga nyariin mana anak saya mana gitu. Oh, baru naik duluan. Udah panik ya, udah nelponin orang rumah. Buset. Maksudnya Iya, kalau iya. kenapa-napa. Iya bener sih, khawatir lah. Ya, saya kan lagi minum kan udah nyampe gitu kan. Akhirnya ya udah nyampe, dapat medali, dapat sertifikat juga, ya pengalamannya banyak banget gitu loh. Kebetulan di waktu itu ada kepala staf angkatan lautnya datang karena emang jadi mungkin panitanya nyiapin buat 500 orang kali ya. Iya, Tiba-tiba over pendaftaran lah sampai 1000 orang. Itu sampai ada turis, ada bule datang ke situ. Disaksiin banyak ini ya. Sampai bule datang lah ke situ buat ikut renang malah, bukan Oh, saksi. ikut renang. bule Aduh. ikut renang, bayangin. Ikut renang. Heeh. Ya makanya itu pengalaman renang berkesan lah di Surabaya itu. Berarti kalau sekarang nih, cita-citanya apa, Liva? Kayaknya ini kan sinkron nih. Iya, lumayan Pas banyak nih gibra, prestasinya juga ya. Renang, TNI apa jadi TNI? Kalau dulu dari SMP SD itu cita-cita satu, Oh, nggak berubah? nggak berubah. Keren. Biasanya kan anak SD astronot dulu, Enggak. atau jadi dokter. Ranger. SD Ada tuh ya. Ada. ya ada banyak lah ya. Iya. Iya. Sampai gitu kan. Cuman kalau dari SD sama SMP itu fokus mau jadi angkatan laut. Wah, jangan Tapi masuk laut. akademinya. Jadi Oke. kalau angkatan laut ada akademinya kan. Iya, Jadi langsung ada perwira. akademi. Ya. Syaratnya kan SMA. Oh, SMA. Makanya nggak nyangka nih bisa sekolah di DP itu nggak nyangka banget. Tapi ya banyak hal yang didapetin lah di Iya. DP kayak tiba-tiba jadi ketua paski, Belajar ikut berharga renang, banyak pasti ya. prakteknya wah kacau lah Pak Anda tuh kan. waduh. Iya, dia mah bahas praktek ntar aja lah ya. Iya. Plan awalnya masuk SMA ya. Plan awal masuk SMA ya, tapi ya mungkin emang disuruh ke SMK gitu buat belajar banyak. Jadi kalau nanyain cita-cita ya paling jadi orang sukses lah ya. Jadi orang sukses. Semuanya. Betul. Semuanya juga menjadi sukses yang, dunia yang, akhirat. yang penting sih sukses dunia akhirat, benar. banyak duit. Iya, benar, Itu benar. paling penting sih itu ya, banyak duit. Itu mah basic lah gitu. Oke. Betul. Jadi kalau spesifiknya kan kita nggak tahu juga lah ya. Alifa, tips-tips dari Alifa nih Aduh. buat temen-temen kita yang mungkin sekarang masih bingung bakatnya di mana, mau ngapain gitu. Maksudnya Alifa pasti bisa kasih tips yang Alifa sibuk itu bisa memanage waktunya. Oh, manage waktunya ya. Waktu. Gimana cara biar tetap suka main keluar nggak? Maksudnya kan ada Main. tuh teman, Oh, nongkrong sini. main mah gas aja. Oh, gas aja? Tapi kan ngeliat waktu juga jadwal. Iya. Kayak misalnya SMP nih, temen SMP mau main, tetap ikut tapi ngeliat jadwal juga. Iya. Itu gimana Jadi cara? manage waktu itu kayak ngejadwal jatuhnya sih ya. Tapi bukan, saya sih nggak pernah bikin yang to do list gitu ya. Oh, nggak pernah bikin. Nggak pernah bikin yang kayak Jadi gitu. jadwalnya Ingat-ingat aja. Iya. Karena kan udah rutin juga jadi kebiasaan ya. Semisal Udah hafal aja. Senin sampai Jumat sekolah nih, sekolah. Terus Jumatnya kebetulan Jumat dipercaya buat ngelatih SD kan. Oh, jadi pelatih pelatih juga. upacara ya, bukan guru. Jadi Jumat siang latih SD, sorenya latih renang, Waduh, padat banget. Sabtunya eskul paskib. Paskib ya kan. sorry, ini udah sampai tahap ngelatih ya? Maksudnya udah ngelatih, tapi anak-anak di bawah, maksudnya anak SD, anak SMP gitu. Di bawah lu Jadi gitu ya? ketika kan GC itu kan tingkatan GC itu sebenarnya dicocokin buat pelatih. Jadi pelatihan buat jadi pelatih. Kalau di GC itu. Nah, makanya udah dapat pelantikan GC itu, jadi
ya udah dapat sertifikat lisensi lah buat ngelatih. iya. Untuk ngelatih Perizinan. paskibra ya kan. Nah, kalau renang kebetulan kan belum ada lisensi. Jadi tapi rencana mau ikut lisensi. Sertifikasinya gitu ya? Sertifikasi gitu. Buat validasi bahwa validasi, pelatih nih gitu. punya apa? Punya bakat. Kompeten gitu. Buat jadi pelatih renang. Ada yang enggak yang dilatih seumur-umuran kita gitu ngelatihnya? Atau Dulu ada, Dulu cuma ada? hari Sabtu, karena hari Sabtu eskul jadi ya geser aja. Jadi enggak belajar renang? Iya juga. Dia coach loh. Boleh juga, boleh. Malah pernah waktu itu ngajar kelas 10 ya kan, waktu itu kelas 10 ngajar kelas 2 SMA kan canggung gitu ya. Iya. Ngajar kelas 2 ya udahlah enggak apa-apa jalan aja. Profesional tapi. Oh, berarti dapat lah duit jajan. ada lah. Wah, Kan enggak begitu. keren dong. Mbak. Udah maksudnya enggak ngerepotin enggak, "Ma, minta duit jalan ke sini." Mak." Ya, sengaja kan kalau nggak pegang tetap dapat pemasukan. Iya, benar, benar. Tetap ada sampingan lah ya. Tapi ditunggu PKN lah. Enggak usah gusur sampai jangan gusur sampai. Amin deh, amin. Berarti kalau Alifah sendiri ya tadi cuma yang ada di dalam menyusunnya tuh di kepala aja gitu. Maksudnya Nggak manage sampai waktu gitu ya. To-do list gitu Yang enggak. pasti sih kalau bisa tuh tepat waktunya, karena kalau misalnya waktunya geser kan berarti jatuhnya geser juga dong. Kayak misal nih habis Jumatan langsung ngatih nih, udah nggak boleh geser-geser lagi, karena kalau geser kan makan durasi lagi. Nah makanya habis Jumatan langsung ngelatih, ya kan? Selesai ngelatih langsung pulang, persiapan buat ngelatih yang di kolam. Oh, gitu. Nah pulang udah nggak, malamnya tuh usahain jangan main. Kalau Sabtu, kalau Jumat tuh pasti nggak boleh main maksudnya. Dari sayanya ya, biasa main malam minggu. Malam minggu. Malam minggu. Sama siapa tuh? Sama teman-teman SMP lah. Kirain Iya, kirain. Udah kan masih sekolah. Oh, Sekolah. Biar fokus untuk Nyari uang dulu ah. cari prestasi, raih, explore dunia gitu. Ya, maksudnya kan kalau bisa sekarang ya nyari duit yang banyak. Jadi ntar kalau udah tua nggak banyak lah. Tinggal enjoy life aja. Betul, enjoy life. Ya kan. Kalau males nih Bang, atas males pasti ada dong di tahap bener-bener males nih. Apa enggak orangnya yang Pernah kayak males tuh biasanya mikirnya kalau males tuh pasti kan menggeser jadwal lah ya. Dia malah berantakan. Itu dari diri sendiri kayak udah dikasih tanggung jawab misalnya buat ngelatih, buat ngajar itu. Ya kalau males mah dari diri sendiri lah ya. Saya juga bingung kan kalau ngatasinya kan kalau kayak ada caranya punya impian apa Betul, yang bisa Maksain gitu. bisa gitu ya. menyingkirkan pikiran-pikiran malas itu. Tapi kalau malas itu kan ya itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing lah ya. Iya. Nggak ada ibaratnya nggak ada kegiatan paten atau hal yang pasti ngilangin malas gitu. Itu semua dari diri sendiri gitu. Semisal motivator nih ngomong, "Kamu kalau malas coba begini." Ya kan kalau orangnya malas ya malas tetap. Iya, benar. Kalau Biasanya menggebu-gebu di awal, habis itu lanjut scrolling. Iya, yang pasti Nah. sih kalau itu konsistennya lah ya. Konsisten. Sama ya diri sendiri dulu, udah gede, udah harus bisa berpikir. Iya, benar. kalau Iya, misalnya punya tanggung jawab ini Betul, itu. tanggung jawab ini. Ya, kita generasi emas nggak boleh malas gitu. Asli kita kayak malas, kayak malas. Iyalah harus bisa jadi generasi emas lah. 2030 menuju 2025. 2045. 30 kemerdekaan Asia. 2045 lah ya. Iya, iya. Indonesia emas. Ya semoga udah megang Toyota, megang Audi. Pajero. Oh, iya. Kan Udah punya aminin aja, aminin LC Land Cruiser. Oke. Mobil itu lah ya. Oke, ada mau tanya nggak? Ini kan kita sebagai apa ya? Santai aja, santai. Boleh santai aja sih. Mungkin penasaran Alifah punya pacar atau enggak gitu. Itu udah. Tadi Iya, udah. Jangan lah ya. Jangan. Ya udah, mungkin terima kasih Alifah atas sharing sessionnya di sini. Ini Mantap, seru banget mantap, ketemu mantap. atlet renang sama ketua Paskibra. Wah, Aduh, mantap. Prestasinya lumayan juga nih. sebenarnya kalau renang itu sih penasaran gitu karena saya sendiri lebih suka kayak futsal bola. Kita sih. Terlalu standar sih emang ya. Orang-orang rata-rata sukanya begitu, tapi ya namanya Kembali hobi ke nggak bisa masing-masing, betul nggak ya, bisa kembali ke masing-masing. nggak bisa diukur gini-gini ini Betul. selera beda-beda. Beda-beda. Kan pria punya selera. Ya, Alifah terima kasih atas kedatangannya. Semoga target-target yang udah dibentuk bisa tercapai semua. Amin. Ya terus bisa cepat dapat PKL ya. Itu pasti dapat. Buat teman-teman yang masuk SMK Dinamika Pembangunan 1 pasti dicariin PKL. Betul, Mungkin betul, Alifah tadi ke pending karena ada kegiatan Keinginan lain sendiri kan. juga kan, Pasti keinginan dapat sendiri. berbagai macam PT, kita udah kerjasama PT Betul. ini, PT Ada itu. 93 Gajinya PT. gede-gede udah pokoknya. Yang buat teman-teman kalau bingung mau masuk SMK mana? SMK Masuk DP Dinamika udah. Pembangunan 1. Udah pilihan paling top lah. Iya, Seluruh tapi, siswanya kompeten, emang alumni udah di mana-mana gitu. Relasinya terbuka luas. Disupport habis sih kalau Ya. dari sekolah tuh kayak prestasi itu pasti didukung. Ya. Ya mungkin sekian podcast episode perdana dari kita.
Gua Abiu. Gue Fatir. Astaga, saya Abiu. Mau ngikutin lu dong. Nama panjang. Saya Abiu. Saya Fatir. Until next time. Terima kasih. Bye bye. Dadah.